Bapak Ibu Guru SD Negeri Kentungan. Pada kali ini kami akan menyampaikan video tentang penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Perkenalkan, nama saya Romael Koronja Sinaga, NIM 171134220. Di sini saya berperan sebagai ketua, dan ini nama-nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Splendida Purnama Dewi, NIM 171134050. Perkenalkan, nama lengkap saya Roswita Erokorebima, NIM 171134221. Perkenalkan, nama saya Trifonia Rina Harsandi, NIM 171134174. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 171134233. Perkenalkan, nama saya Sepalusi Amo, NIM 171134165. Halo, perkenalkan, nama saya Veronica Litania, NIM saya 171134105. Pada masa COVID-19 ini, pembelajaran berbasis ICT sangatlah diperlukan oleh guru, karena pada saat ini proses pembelajaran dilakukan secara daring. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi Zoom dalam pembelajaran berbasis online. Begitu juga kami akan membahas tentang aplikasi Kahoot dan Quizizz yang berguna untuk menguji pemahaman siswa mengenai materi yang telah diberikan guru berupa soal-soal. Dan kami juga membahas tentang aplikasi PPT interaktif yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi pada saat proses pembelajaran. PPT interaktif juga dapat digunakan untuk membuat kuis berupa soal-soal. Baik, sekarang kita akan membahas tentang aplikasi Zoom. Zoom, pengertian dari Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Aplikasi ini merupakan pertemuan HD gratis dengan video dan berbagi layar hingga sebanyak 100 orang. Hal ini cukup untuk satu kelas murid dan satu orang guru. Seperti ruangan saja, kita bisa mendengar dan melihat seluruh orang yang ada di kelas. Selain itu, kita bisa mematikan suara dan video, namun masih mendengarkan pelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru. Di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh sangat efektif digunakan melalui Zoom Meeting. Zoom Meeting sangat mendukung pembelajaran jarak jauh atau daring. Cara penggunaan aplikasi Zoom. Saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Zoom sebagai seorang guru atau presenter. Yang pertama, download aplikasi Zoom Cloud Meeting melalui Google Play Store atau App Store. Lalu, install aplikasi Zoom Cloud Meeting. Penginstalan dapat dilakukan di komputer, laptop, ataupun smartphone. Yang ketiga, masuk ke aplikasinya. Setelah itu, pilih menu Singing. Setelah itu, masukkan alamat email atau akun Google. Setelah memasukkan alamat email atau akun Google, tekan menu Launch Zoom. Setelah itu, akan muncul tampilan yang seperti ini. Jika Anda ingin segera membuat kelas online dan siaran langsung, tekan tombol New Meeting. Setelah itu,
Anda pilih Start a Meeting. Sebelum itu, bagikan dahulu ID yang ada di atas tombol tersebut agar orang lain dapat bergabung di kelas Anda. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara penggunaan Zoom Meeting sebagai siswa atau peserta. Yang pertama, sama seperti yang dilakukan oleh guru atau presenter, siswa atau peserta masuk langsung ke aplikasi Zoom, lalu klik Join a Meeting. Masukkan kode yang diberikan oleh guru ke form Meeting ID. Setelah itu, tuliskan nama Anda di form ini yang bertuliskan Rahmat Wahyudi. Anda bisa menuliskan nama Anda. Lalu, setelah itu, klik Join Meeting. Cara share screen dalam aplikasi Zoom yaitu ketika ingin melakukan share screen, Bapak atau Ibu guru cukup menekan tombol share screen berwarna hijau yang berada di atas bawah layar. Selanjutnya, Bapak atau Ibu guru dapat memilih file yang ingin dibagikan dan tekan tombol share untuk menampilkannya kepada peserta didik. Kelebihan dari aplikasi ini yang pertama, kapasitas ruang besar. Aplikasi ini dapat menampung jumlah peserta yang cukup banyak. Yang kedua, kualitas video dan suara terbaik. Aplikasi ini mampu menghadirkan kualitas video yang jernih dan suara yang jelas, sehingga akan memudahkan saat sedang berkomunikasi. Ketiga, mendukung presentasi. Saat menjelaskan atau memahami materi secara lebih dalam, aplikasi ini kita bisa mempresentasikan file materi kepada peserta didik. Yang keempat, fitur on atau off video. Jika kita tidak lagi ingin menampakkan wajah dan suara ketika presentasi, maka kita bisa mengatur untuk mematikan video dan audio. Kelima, suasana seperti di kelas. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa melihat wajah teman dan guru kita secara langsung, sehingga suasana terasa seperti belajar di ruangan kelas. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu, pada saat menggunakan aplikasi Zoom, ini dibutuhkan jaringan yang sangat bagus agar suara tidak terputus-putus dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan media pembelajaran ICT yaitu aplikasi PPT interaktif. PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi atau program aplikasi yang dirancang secara khusus untuk menampilkan program multimedia. Selanjutnya, cara membuat PPT interaktif. Yang pertama, bukalah aplikasi PPT biasa terlebih dahulu, seperti gambar di bawah ini. Kemudian, ubah background slide sesuai dengan tema pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian, untuk mengubah background yang menarik dapat dilakukan dengan cara masuk ke menu Desain. Kemudian, pilih format background. Setelah itu, di dalam format background terdapat pilihan seperti gambar di samping ini. Nah, di sini guru dapat mengkreasikan background sesuai dengan keinginan guru. Sebagai salah satu contoh yaitu mengklik picture or texture fill, kemudian mengklik file. Setelah mengklik file,
kita dapat memilih background dari gambar yang sudah kita download dari internet. Setelah itu, kita dapat menyesuaikan transparansinya sesuai yang diinginkan. Kemudian, masukkan terlebih dahulu isi yang ingin dibuat dalam PPT. Contohnya, membuat petunjuk penggunaan PPT, materi yang akan dijelaskan, game dan soal kuis, kecuali pada slide pertama dikosongkan. Kemudian setelah semua petunjuk, materi dan soal kuis dimasukkan, buatlah icon-icon di slide pertama seperti gambar berikut ini. Seperti ini, ada icon petunjuk, game, materi, dan kuis. Pada slide selanjutnya, cara membuat ikonnya yaitu pilih menu insert dan klik save, kemudian pilih gambar sesuai keinginan. Di contoh yang dibuat menggunakan gambar persegi ini. Kemudian guru dapat mengubah warna pada menu format sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, arahkan kursor pada persegi, kemudian klik kanan pada touchpad dan pilih edit text. Setelah itu, kita dapat menulis teks yang ingin kita tulis. Di contohnya ini, menulis kata menu. Untuk menambahkan gambar seperti di bawah ini, caranya yaitu dapat dilakukan dengan masuk ke menu insert dan klik picture. Kemudian pilih gambar yang mau dijadikan icon. Selanjutnya, agar icon berbentuk bulat, dapat diatur dengan masuk ke menu format. Kemudian klik Picture Styles dan pilih mental oval. Selanjutnya, untuk membuat icon seperti petunjuk, games, materi, dan kuis dapat dilakukan dengan cara seperti membuat icon menu. Pada slide petunjuk, buat icon gambar menu seperti contoh sebelumnya. Dan pada slide game, buat icon gambar menu seperti contoh sebelumnya. Ini adalah icon menu. Pada slide materi, buat icon gambar menu dan icon next di bagian topik materi. Ini bagian topik materi, kita beri icon menu dan next. Terus masukkan ke materi, buat icon next dan back. Next dan back kita buat. Nah, di akhir materi, buat icon back dan menu. Icon back dan menu. Kemudian pada bagian slide kuis, buat icon mulai. Dan selanjutnya buat icon back dan next. Di akhir kuis, buat icon back dan menu. Untuk mengaktifkan icon tersebut, yang pertama kita mulai dengan icon menu. Inilah dasar dari PPT interaktif. Yang pertama, kita klik icon menu terlebih dahulu. Kemudian kita pilih insert dan klik action. Selanjutnya, kita pilih hyperlink to. Dan kedua, pilih slide. Setelah itu akan tampil seperti tampilan di bawah ini. Kemudian kita sesuaikan slide yang akan dituju. Contohnya icon menu berada di slide pertama. Maka klik slide 1 dan klik OK. Maka otomatis jika ingin kembali ke menu, akan menuju slide 1. Buatlah semua icon menu yang ada di slide aktif semua, sehingga menjadi PPT interaktif.
Untuk mengaktifkan icon lainnya, yaitu icon petunjuk, camp, materi, dan kuis, dapat dilakukan seperti mengaktifkan icon menu tadi. Contoh lagi yaitu mengaktifkan icon materi yang berada di slide ketiga, maka dipilih slide ketiga dan klik OK. Selanjutnya, cara mengaktifkan icon back and next. Cara mengaktifkannya, icon back, masuk ke menu insert, dan klik action, pilih previous slide. Sedangkan untuk menu next, pilih next slide. Kemudian klik OK. Dan sekarang merupakan langkah terakhir dalam pembuatan PPT interaktif. Ketika kita akan menampilkan slideshow, kita ingin di luar tombol icon tidak berfungsi ketika diklik, maka dapat diatur dengan memilih tab slideshow dan klik setup slideshow. Di situ ada beberapa pilihan, maka kita memilih browse add a kiosk dan klik OK, maka otomatis di luar dari icon tidak berfungsi ketika diklik. Nah, kelebihan dari PPT interaktif ini yaitu yang pertama, penyajiannya lebih menarik karena adanya warna huruf dan animasi. Yang kedua, guru tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan mudah dipahami, apalagi jika slide yang ditampilkan tidak membosankan dan menarik. File mudah dipindahkan ke dalam CD atau flash disk. Kemudian dilengkapi bahan tools untuk membuat sebuah presentasi yang bagus. Yang terakhir, menarik untuk siswa karena ada interaksinya. Nah, PPT interaktif juga memiliki kekurangan. Yang pertama, harus ada persiapan waktu dan tenaga dalam mendesain materi. Yang kedua, harus mendownload banyak gambar yang menarik. Setelah mengetahui kelebihan, kekurangan, dan cara pembuatan PPT interaktif, di sini saya mempunyai contoh PPT interaktif yang telah dibikin. Di sini setelah mengetahui 1, 2, 3 setelah mengetahui cara pembuatan PPT interaktif dan kelebihan dan kekurangannya, di sini saya mempunyai contoh PPT interaktif yang sesuai dengan cara pembuatannya tadi. Di sini terdapat menu, icon menu, petunjuk, games, materi, dan kuis. Ini adalah pada bagian slide pertama. Jika kita klik bagian petunjuk, maka akan diarahkan ke bagian petunjuk. Jika kita mengklik icon ini, dia akan otomatis kembali ke menu. Kalau kita mengklik game, dia akan berpindah ke halaman atau slide game. Sini gamenya kita bisa mainkan seperti ini, menebak planet. Kalau kita memilih planet Mars, jawabanmu sangat tepat, berarti jawaban kalian benar. Seperti itu. Sekarang kita akan kembali ke icon menu lagi. Di sini kita akan mengklik materi. Di sini terdapat topik dari materi, yaitu tentang tata surya. Jika mengklik next, dia akan ke slide selanjutnya. Dan jika mengklik back, dia akan ke awal semula dari topik materi. Kita kembali ke menu, terus kita mengklik kuis.
Kita mulai kuisnya dengan mengklik mulai. Ini kuisnya kita bisa next dan back sampai akhir. Setelah selesai mengerjakan kuis, kembali ke menu lagi. Begitulah PPT interaktif yang telah dibikin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Kahoot. Kahoot adalah media pembelajaran berbasis permainan gratis dalam bidang pendidikan. Kahoot adalah kuis pilihan ganda atau diskusi dan survei yang dapat diciptakan oleh siapa saja dan tidak terbatas pada tingkat usia atau materi pelajaran. Cara pembuatan Kahoot: yang pertama, buka web Kahoot. Alamatnya seperti yang sudah dituliskan ini, melalui Google atau Chrome. Nah, nanti sesudah menulis Kahoot, mengklik Kahoot pada Google, akan muncul tampilan pilihan-pilihan seperti ini. Yang dipilih yaitu yang bagian 2, Kahoot Learning Games Make Learning Awesome. Nah, setelah itu, pilih login yang berwarna hijau. Nah, yang ini. Setelah memilih login tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, diklik sign up. Nanti setelah mengklik sign up, kita bisa masuk melalui akun email kita. Nah, sesudah sign up, akan muncul pilihan-pilihan seperti ini kan. Ada teacher, student, personal, dan profesional. Dipilih teacher. Setelah memilih teacher, akan muncul lagi pilihan school, higher education, school administration, dan business. Kita pilih school. Setelah memilih school, ada pertanyaan yang harus diisi, country atau region, school name. Nah, country diisi dengan Indonesia, school name dengan sesuai dengan nama sekolah. Di sini saya menuliskan SD Negeri Kentungan. Setelah mengisi, terus diklik save and continue. Setelah mengklik save and continue, kemudian klik create. Nah, di sini kita akan memulai membuat soal. Setelah mengklik create, kemudian akan muncul icon seperti di bawah ini. Klik close. Nah, sudah mengklik close, kita mulai untuk membuat pertanyaan pada tanda panah berwarna merah. Nah, pertanyaannya di sini. Dan untuk menuliskan pilihan jawaban, ya di panah warna biru. Di sini, seperti contoh ini. Setelah menuliskan, di sini saya menuliskan hidung, terus nanti di bawahnya dan sampai habis ini diisi. Kita juga bisa mengatur waktunya di sini yang 20 second ini. Setelah itu, jika sudah selesai menuliskan pertanyaan dan pilihan jawaban, diklik pada jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Diklik tanda bulat ini, nanti akan keluar centang seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita ingin menambahkan pertanyaan lagi, pilih ADD question. Nah, jika sudah diklik ini, maka akan muncul icon-icon seperti ini. Pilihan untuk pertanyaannya. Ada kuis, benar salah, sama tipe jawaban, sama puzzle, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya menggunakan kuis.
setelah menggunakan kuis, nah seperti yang tadi lagi, dituliskan pertanyaannya, terus pilihan jawabannya dilengkapi lagi, dan jika kunci jawabannya yang benar, diklik pada lambang bulat ini. Nanti akan keluar centang seperti ini. Jika pertanyaannya sudah selesai dituliskan semua, maka selanjutnya yaitu klik done. Untuk pertanyaannya jika sudah selesai dan siap untuk ditampilkan kepada anak-anak, klik done. Setelah mengklik done, dituliskan judul untuk soal kita tadi dan deskripsi tentang soalnya juga dituliskan. Setelah menuliskan judul pertanyaannya dan deskripsinya, kemudian klik continue. Ini nanti akan berwarna hijau. Nah, sudah continue, kita klik down. Klik down lagi. Dari situ kita klik play. Nanti setelah klik down ini akan muncul tampilan seperti ini, dan klik play pada soal yang sudah kita beri nama tadi. Saya memberikan soal yang saya buat tadi, yaitu soal evaluasi. Nah, habis itu klik play lagi. Setelah klik play, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik close. Dan jika sudah, maka di sini ada pilihan soal tersebut akan dikerjakan secara mandiri atau secara berkelompok. Jika secara mandiri, pilih klasik, dan jika secara berkelompok, pilih theme mode. Nah, setelah memilih tadi, maka akan muncul game pin. Game pin ini berguna untuk anak-anak dapat login Kahoot-nya untuk mengerjakan soal evaluasinya. Pada tampilan Kahoot siswa hanya muncul gambar untuk memilih jawaban seperti ini. Jadi, saat melakukan Kahoot juga dibarengi dengan Zoom. Nanti pertanyaan dan pilihan jawabannya ditampilkan melalui share screen Zoom. Jika sudah menjawab soal yang pertama, maka untuk lanjut ke soal keduanya, klik next. Begitupun sampai soal selesai. Semua soal sudah dijawab oleh siswa. Jika sudah selesai menjawab semua soal, maka siswa yang memiliki poin paling banyak akan langsung muncul seperti ini. Ada yang peringkat 1, 2, dan ketiga. Selanjutnya, saya, Fitri, akan menjelaskan cara penggunaan untuk siswa. Pertama, yang dilakukan siswa adalah siswa membuka web Kahoot pada Google. Nah, seperti tampilan di bawah ini yang bertanda merah. Selanjutnya, siswa menuliskan game pin, kemudian klik enter. Guru akan memberikan kode atau pin untuk masing-masing untuk siswa. Nah, nanti siswa akan memasukkan game pin tersebut, lalu siswa mengklik enter. Setelah itu, siswa menuliskan namanya, kemudian mengklik OK pada game. Siswa menunggu guru untuk memulai permainan. Seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya, pada Kahoot siswa muncul tampilan untuk memilih jawaban saja. Siswa melihat pertanyaan dan pilihan jawaban pada Zoom. Jadi,
guru akan menampilkan pertanyaan beserta jawabannya. Lalu, siswa akan memilih salah satu jawabannya. Begitu. Selanjutnya, jika jawaban siswa benar, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Jika jawaban siswa itu benar, maka akan ada kata correct. Begitu. Yang selanjutnya, jika jawaban salah, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Incorrect. Seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, jika siswa mendapatkan peringkat 1-3, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, seperti ini. Lalu, saya akan menjelaskan pula kelebihan dari Kahoot. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kemandirian peserta didik. Karena Kahoot ini belajar sambil bermain Bapak Ibu Guru, jadi meningkatkan motivasi anak untuk lebih mau belajar, begitu. Yang kedua, memudahkan proses evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mendalami setiap materi yang diajarkan, karena semakin cepat ia mengklik jawaban dan jika jawaban tersebut benar, maka siswa akan mendapat poin yang paling tinggi, begitu. Yang keempat, fitur-fitur analisis evaluasi hasil belajar setiap siswa dan setiap poin soal untuk memudahkan guru membuat analisis feedback terhadap hasil belajar. Yang kelima, banyaknya konten game quiz yang tersedia secara gratis dapat digunakan sebagai hiburan dalam proses pembelajaran, karena Kahoot ini kembali lagi game learning. Begitu Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, adapun kekurangan dari Kahoot. Yang pertama, perlunya fasilitas internet berkecepatan tinggi. Karena kan Kahoot ini kita akses melalui internet. Nah, jadi semakin lancar jaringan, maka semakin cepat pula atau semakin lancar pula anak-anak mengerjakan soal-soal tersebut. Yang kedua, masih diperlukannya fitur share screen pada Zoom untuk menampilkan pertanyaan dan pilihan jawaban. Jadi, jika Bapak Ibu Guru menggunakan Kahoot ini tetap diperlukannya Zoom, karena seperti tadi, jadi kalau di tempatnya anak-anak nanti hanya ada jawaban saja. Jadi guru tetap menampilkan soal dan jawabannya. Begitu. Nah, begitulah penjelasan dari aplikasi Kahoot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Quizizz. Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, Quizizz juga merupakan aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas yang menyenangkan. Kuis interaktif yang dibuat juga memiliki hingga 4 pilihan jawaban yang benar, dan juga dapat ditambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan. Bila pembuatan kuis sudah jadi, kita dapat membagikan kode ke siswa agar dapat login ke kuis tersebut. Implementasi penggunaan game Quizizz ini, siswa dapat melakukan di mana saja dengan menggunakan perangkat elektronik mereka. Tidak seperti aplikasi pendidikan lainnya, game Quizizz memiliki karakteristik permainan seperti avatar, tema, meme, dan musik menghibur dalam proses pembelajaran. Quizizz juga memungkinkan siswa untuk saling bersaing dan memotivasi mereka belajar sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
cara membuat akun Quizizz. Langkah yang pertama adalah kita mengetik Quizizz pada Google atau Chrome yang tersedia. Kemudian kita sign up atau mendaftar akun kita. Nah, setelah itu secara otomatis kita akan mendaftar dengan email. Nah, di sini kita mendaftarkan dengan akun email yang masih aktif. Setelah mengetik pada bagian ini, kita akan mengklik pada selanjutnya. Nah, setelah itu ada beberapa pertanyaan bagaimana kita menggunakan Quizizz. Nah, di sini kan kita menggunakan untuk pembelajaran di sekolah, maka kita akan mengklik pada bagian sekolah. Nah, selanjutnya di sini peran kita sebagai apa? Jadi di sini peran kita sebagai guru, maka kita akan mengklik guru. Nah, setelah mengklik guru, sini ada detail akun. Jadi kita akan membuat judul, nama depan, nama belakang, dan kata sandi. Nah, dengan judul ini disediakan beberapa pilihan. Kita tinggal saja memilih pilihan-pilihan ini. Nah, selanjutnya kita akan mengklik pada bagian di sini, pada bagian buat. Nah, pada bagian buat ini disediakan dua pilihan, ada kuis dan juga ada pelajaran. Di sini saya akan memilih kuis karena saya akan memberikan pertanyaan soal ulangan harian kepada siswa, jadi saya memilih pada kolom kuis. Nah, setelah itu kita harus memberikan nama kuis ini. Saya berikan contoh, nama kuisnya adalah ulangan harian pencernaan pada manusia. Nah, setelah itu pilih subjek yang relevan. Di sini saya memilih pengetahuan alam. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan memilih pada pilihan tulis sendiri. Nah, pada pilihan tulis sendiri ini akan muncul beberapa pilihan, ada pilihan ganda, kotak centang, bagian yang kosong, pemilihan, terbuka bracket, dan meluncur. Di sini saya akan membuat soal pilihan ganda, maka saya akan mengklik pada bagian pilihan ganda. Nah, setelah selesai mengklik pada bagian pilihan ganda, maka akan muncul kolom pertanyaan dan juga pilihan jawaban-jawaban. Nah, di sini saya sudah membuat satu contoh soal, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan terjadi pada organ pencernaan A. Mulut, B. Lambung, C. Usus halus, D. Usus besar. Nah, antara 4 pilihan jawaban ini kita harus memilih salah satu jawaban atau salah satu opsi jawaban yang paling benar. Maka kita harus mengklik tanda centang pada bagian yang di samping yang sudah disediakan. Di sini jawabannya adalah usus halus, maka saya akan mengklik tanda centang pada usus halus. Otomatis tanda centangnya akan berubah berwarna hijau. Kemudian kita akan menyimpannya. Nah, secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Di sini ada juga beberapa kolom. Jika kita ingin mengatur, kita akan memilih pada bagian ini. Jika kita ingin menambahkan gambar, kita juga bisa mengklik pada bagian ini untuk menambahkan gambar. Jika kita ingin menghapus, kita juga dapat mengklik pada bagian ini. Nah, jika kita ingin memberikan waktu dalam mengerjakan soal, maka kita bisa mengklik atau memilih beberapa waktu yang disediakan di sini. Nah, di sini saya memberikan waktu 60 detik dalam mengerjakan satu soal, maka saya akan mengklik waktu 60 detik. Di sini juga saya sudah membuat contoh 10 pertanyaan yang akan diberikan kepada anak-anak. Nah, setelah pertanyaan sudah selesai kita buat, maka kita akan mengklik pada bagian kembali. Nah, secara otomatis semua perubahan telah disimpan secara otomatis. Nah, selanjutnya
jika kita ingin mencari kuis yang telah kita buat tadi, maka kita akan mengklik pada bagian perpustakaanku. Nah, pada bagian perpustakaanku ini disediakan dua pilihan. Nah, pilihan pertama mulai kuis langsung dan pilihan kedua adalah berikan pekerjaan rumah. Nah, di sini saya akan memilih mulai kuis langsung karena saya akan memberikan soal ulangan kepada siswa dan waktunya saya yang sediakan, maka saya akan memberikan kuis secara langsung. Berikutnya, setelah mengklik kuis secara langsung, kita akan memilih pilihan klasik. Tampilan berikut. Nah, setelah itu di sini kita harus menetapkan kelas. Nah, kelas kan belum kita buat, maka kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Kita akan mengklik pergi ke kelas. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama kelas. Di sini saya akan memberikan nama kelas 5A dengan kode warna ungu. Di sini juga ada beberapa pilihan warna, namun saya memilih warna ungu. Nah, setelah itu saya mengklik buat kelas. Nah, setelah mengklik buat kelas, secara otomatis sini ada disediakan link untuk diberikan kepada siswa agar siswa bisa join dalam aplikasi Quizizz atau join dalam mengerjakan soal-soal nanti. Nah, di sini saya akan salin link. Link ini akan saya salin pada grup kelas karena ingin memberikan kepada siswa kelas 5 dalam mengerjakan tugas, maka linknya akan saya berikan kepada siswa. Nah, setelah itu pada tampilan bawah klasik terdapat beberapa pengaturan umum. Seperti ini adalah kita akan memberikan kesempatan kepada siswa jika kita ingin memberikan kesempatan 2 kali kepada siswa untuk mengerjakan soal tersebut, maka kita akan mengklik 2 kali. Begitupun 3 kali atau 4 kali. Bisa juga tak terbatas. Namun di sini saya memilih 1 kali. Jadi anak-anak tidak boleh remedi, dia hanya mengerjakan soal dan memiliki kesempatan soal mengerjakannya hanya 1 kali. Nah, setelah itu kita akan memilih atur. Nah, di sini akan memulai permainan atau kuisnya. Nah, setelah itu kita akan menunggu berapa siswa yang sudah gabung dalam permainan atau kuis ini. Kita bisa melihatnya pada tampilan di sini. Misalkan sudah 4 atau 5 siswa yang gabung, kita bisa melihat tampilan di sini. Nah, di sini juga ada kode yang nantinya akan kita berikan kepada siswa. Kita bisa melihat kode tersebut pada bagian ini. Nah, jika sudah saat atau waktunya untuk mengerjakan ulangan, maka kita akan memilih mulai. Secara otomatis waktu untuk mengerjakan tugas akan dimulai. Nah, setelah siswa selesai mengerjakan soal atau kuis, maka kita bisa melihat perolehan siswa pada tampilan berikut ini, perolehan nilai siswa. Nah, di sini saya baru saja membuat satu contoh perolehan nilai siswa. Jadi di sini hanya ditampilkan 1 nilai. Misalkan ada 3 atau 4 atau 10 siswa, maka akan ditampilkan pada tampilan berikut ini. Di sini juga kita bisa lihat perolehan nilai tertinggi siswa dan juga nilai terendah siswa. Nah, selanjutnya adalah cara join di kuis atau ulangan pada Quizizz. Nah, setelah
kita membuat akun, sekarang kita akan membagikan linknya pada siswa. Nah, setelah membagikan linknya pada siswa, siswa akan membuka link tersebut dan secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini anak-anak akan menuliskan nama lengkapnya, kemudian memasukkan nama, email orang tua atau wali. Kemudian mereka akan terima undangan. Setelah terima undangan, anak-anak akan memasukkan kode yang telah dibuat untuk bergabung dalam permainan atau memulai kuis ini. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Nah, saat waktu mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan dan kuis akan dimulai, maka anak akan mengetik atau mengklik mulai. Nah, ini adalah tampilan terakhir atau contoh perolehan nilai siswa dalam mengikuti kuis ulangan. Jadi, setelah anak-anak mengerjakan 10 soal yang diberikan, maka tampilan terakhirnya akan seperti ini. Di sini kita atau anak sendiri bisa lihat berapa perolehan benar dan berapa perolehan salah, dan rata-rata waktu atau pertanyaannya. Di sini, Quizzes juga memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu Quizzes tidak membuat guru repot dan bisa mengumpulkan pertanyaan dari kuis apapun dengan mudah dan menambahkan gambar dari internet secara otomatis dan juga menyimpan proses yang belum selesai dan banyak fitur lainnya. Kelebihan yang kedua yaitu Quizzes dapat memberi guru laporan siswa yang terperinci untuk setiap kuis yang dilakukan. Selain itu juga, guru juga dapat mengunduh laporan sebagai kumpulan data dalam bentuk Excel. Di balik kelebihan Quizzes juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah, siswa bisa mengalami turun tingkat walaupun soalnya sudah dikerjakan semua. Hal ini dikarenakan lama cepatnya pekerjaan berpengaruh terhadap hasil nilai yang didapatnya. Kelemahan yang kedua adalah, Quizzes ini sangat dipengaruhi oleh internet yang kuat, sehingga bisa terjadi disconnect atau internet terputus atau tidak menyambung. Hal ini bisa menghambat pekerjaan siswa dalam mengisi soal. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, aplikasi Quizzes dapat digunakan sebagai aplikasi alternatif bagi guru untuk melaksanakan penilaian harian. Aplikasi ini juga cukup mudah untuk dioperasikan guru saat bertindak sebagai admin, penguji, pembuat soal, juga cukup mudah bagi siswa pada saat mengerjakan soal. Sekian video mengenai media pembelajaran berbahasa ICT yang kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru jika pada saat penyampaian materi ada kesalahan. Terima kasih.